Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Pada video kali ini saya memasak lodeh jantung pisang dan cara mengolah agar tidak hitam ya. Kata suamiku, sayur jantung pisang ini enak banget dan sedap ya, sampai nambah makannya. Dan warnanya juga sangat cantik, aromanya ini juga menggugah selera. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Langsung saja yuk simak videonya. Oke teman-teman, untuk bahannya ini saya menggunakan jantung pisang ukuran sedang. Ini sudah saya kupas dan ini juga belum bisa dipakai ya. Ini akan saya kupas lagi sampai nanti tersisa warnanya yang putih ya, atau yang agak kuning gini ya teman-teman. Dan ini bagian dalamnya, bagian bunganya ini kita buang ya, yang ada pentolnya itu yang keras-keras gitu, kita buangin. Karena ini saya belinya sudah 2 hari, jadi jantung pisangnya ini bunganya sudah agak ada yang hitam seperti ini ya teman-teman. Karena kemarin saya nggak sempat ya mau masak, itu nggak sempat terus, akhirnya tertunda sampai 2 hari. Tapi ini masih bagus ya. Oke, sekarang ini akan langsung saya rebus. Ini sudah saya siapkan air mendidih, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian bunga jantungnya ini kita masukkan. Aduk sebentar ya. Kemudian untuk jantung pisangnya ini akan langsung saya potong-potong di sini ya, langsung masuk di air yang mendidih. Ini yang bagian merah-merah ini saya buang lagi teman-teman, karena ini agak keras ya. Oke, lanjut potong-potong lagi. Untuk potongannya ini sesuai selera saja ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna di DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan juga dukung terus dengan cara like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya. Oke teman-teman, ini selanjutnya direbus sampai matang ya. Kalau sudah matang, ini nanti kita masukkan ke air biasa saja. Kita masukkan di sini ya teman-teman ya. Ini agar warnanya tetap terjaga putih dan juga proses memasaknya berhenti. Dan ini sudah siap untuk digunakan ya, mau ditumis boleh, mau digulai boleh, mau di sayur lodeh juga oke. Nah, sekarang ini akan saya bumbu sayur lodeh. Ini saya tambahkan 2 papan pete. Ini petenya lumayan montok-montok ya. Untuk jumlah pete ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh menggunakan 1 papan, boleh menggunakan 2 papan ya. Oke, sekarang akan saya belah menjadi 2 biar kelihatan banyak nanti petenya ya teman-teman. Dan juga biar kalau ada ulatnya di dalam tuh ketahuan ya. Tapi kebetulan ini petenya bagus-bagus, nggak ada ulatnya sama sekali. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Sekarang siapkan bumbunya. Ini ada bawang putih. Sebelum dihaluskan, bawang putihnya ini saya potong-potong ya, biar kerja blendernya itu tidak terlalu berat. Kemudian bawang merah. Untuk bumbu ini juga bisa diulek ya teman-teman, tidak harus di blender ya, silahkan saja kalau mau diulek, tapi karena ini banyak akan saya blender saja. Kemudian 1 ruas kunyit. Kemudian 4 butir kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh tidak, disesuaikan selera. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 2 macam ya, ada cabai merah yang keriting dan juga cabai rawit. Ini sudah saya rebus terlebih dahulu agar bau langunya hilang ya. Kemudian juga ada ketumbar, ada lada dan juga terasi. Semuanya dimasukkan dan tambahkan minyak goreng untuk menghaluskannya. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian diikat, kemudian 2 lembar daun jeruk, kemudian ada jahe ini sekitar setengah senti ya dimemarkan, kemudian 1 ruas lengkuas dan juga daun salam. Lanjut panaskan penggorengan, beri sedikit minyak.
Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai bumbunya matang ya, aromanya harum dan juga berubah warna. Masukkan 2 lembar daun jeruk, ini disobek dulu. Kemudian serai, daun salam, lengkuas dan juga jahe. Masak kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Ini sudah matang bumbunya ya teman-teman, aromanya sudah harum banget. Selanjutnya bisa dimasukkan jantung pisang yang sudah direbus tadi. Ini sudah saya peras ya teman-teman. Tadi saya rendam menggunakan air, kemudian kalau mau dimasukkan ditiriskan ya, atau diperas dulu ya. Tumis sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang tambahkan air seperti biasa. Ini blendernya saya koretin dulu dengan menggunakan air ya. Sayang banget bumbunya yang tertinggal di blender. Ini airnya secukupnya saja. Kemudian masukkan pete. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan santan instan ya, bukan santan segar. Jadi saya tambahkan airnya agak banyak. Kalau menggunakan santan segar, airnya sedikit saja ya, karena nanti kan ada penambahan santan ya. Ini saya gunakan 1 bungkus santan instan, mereknya boleh apa aja ya, bebas. Kalau santan sudah masuk, ini bisa diaduk-aduk. Oh ya teman-teman, ini tadi sudah saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur ya. Mohon maaf banget, tadi saya lupa nggak ngecek kamera, ternyata kameranya lagi mati. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan sedikit garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan ini dimasak sampai kuahnya mendidih dan juga tanak ya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih dan juga sudah tanak. Akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Ini warnanya sangat cantik banget, aromanya tuh benar-benar sangat menggugah selera ya teman-teman. Dan jantung pisangnya ini tidak hitam ya, tetap putih, cantik dan juga sangat menyelerakan sekali. Ini akan saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar aromanya makin mantap dan sedap rasanya. Oke teman-teman, lodeh jantung pisang sudah siap dihidangkan bersama nasi putih. Lauknya bebas ya, mau pakai apa aja boleh. Tambah ikan asin sama kerupuk juga sangat enak banget. Sama tempe goreng juga sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan 500 gram ikan kembung Banjar. Ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya dimarinasi menggunakan garam dan juga lada bubuk. Ini dicampur sampai rata ya, semua bagian ikannya ini kena semua. Kalau sudah, bisa kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Jangan lama-lama, nanti ikannya akan terasa asin ya teman-teman. Selanjutnya untuk bumbu halus, ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini dikeprek dulu ya teman-teman, biar nanti dihaluskan tuh lebih mudah. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Untuk cabai ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian ada kunyit, ini kunyitnya sudah saya bakar. Kemudian juga kemiri, ini kemiri sudah disangrai. Kemudian juga ketumbar bubuk, lada bubuk. Kemudian dihaluskan. Untuk resep lebih komplitnya nanti ya saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa screenshot di sana ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau menghaluskan dengan cobek, bisa dihaluskan dengan blender ataupun chopper ya. Oke teman-teman, ini sudah halus. Selanjutnya akan saya tambahkan jahe. Ini jahenya cukup digeprek saja. Kemudian juga ada serai. Ini sama ya, 1 batang serai digeprek saja. Kemudian disimpul atau ditali atau diikat seperti ini. Untuk bahan pelengkap, ini saya menggunakan 1 batang daun bawang, diiris tipis-tipis saja, atau mau diiris gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja.
Ini saya pakai satu batang, ukurannya besar. Kalau kecil bisa menggunakan 2 sampai 3. Kemudian sisihkan. Dan ada 3 lembar daun jeruk. Ini daun jeruk akan saya iris tipis-tipis. Ini bagian tulangnya saya buang ya teman-teman. Oke, diiris tipis seperti ini. Kalau sudah, sisihkan. Kemudian 1 buah tomat, ukurannya sedang. Ini diiris sesuai selera saja. Ini saya iris kecil-kecil. Mau diiris memanjang juga boleh ya, disesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita sisihkan. Dan ini semua bahan tambahannya ya. Dan ini saya tambahkan 2 macam cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan saja. Oke, selanjutnya siapkan penggorengan. Kita akan menggoreng ikannya ya. Ini sebelum ikannya masuk, kita taburin dulu dengan tepung terigu untuk mengurangi letusan-letusan saat ikannya digoreng ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu meledak-meledak gitu ya. Kalau sudah kering bagian bawahnya, ini bisa kita balik. Kalau sudah kering semua, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kurangin minyak gorengnya, kemudian tumis bumbu halus. Ini ditumis sampai bumbunya harum dan matang ya teman-teman ya, juga berubah warna. Kalau aromanya sudah harum seperti ini sudah matang. Selanjutnya kita masukkan air. Untuk air ini bisa dikira-kira ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang masukkan irisan daun jeruk. Oke, sekarang kita tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan juga gula pasir. Kalau kuahnya sudah mendidih, kita bisa masukkan ikannya. Nanti sesekali dibalik ya teman-teman, biar kuahnya ini bisa meresap ke dalam ikannya ya. Kemudian masukkan cabai, masukkan juga tomat dan juga daun bawang. Ini daun bawangnya sebagian dulu. Oke, sekarang kita balik ikannya. Kemudian taburin lagi dengan bawang daun atau daun bawang sisanya tadi ya. Kemudian masak sampai kuahnya mengental. Jangan lupa untuk cek rasa ya. Dan ini rasanya sudah pas ya teman-teman. Akan saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Wow, warnanya sangat menggugah selera, cantik sekali warnanya ya teman-teman. Dan ini aromanya juga sangat enak ya. Kuahnya juga sedap, seger, gurih, dan sedikit pedas ya. Sekarang kita siramkan kuahnya. Ini kuahnya tuh kental ya, jadi enak banget. Sangat cocok buat temen makan nasi anget-anget ya. Kalau mau pakai sayur tumisan, tumisannya apa aja juga masuk. Ini kangkung boleh, tumis bayam boleh ya. Apalagi ada kerupuknya, makin enak nih teman-teman. Silahkan nanti dicobain. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang pertama, kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Saya menggunakan 8 kotak tahu putih. Ini kotakannya ukurannya seperti ini ya teman-teman. Ini ukuran sedang. Dipotong sesuai selera aja ya. Ini satu kotak bisa dipotong menjadi 6 bagian atau mau 9 bagian juga boleh, disesuaikan selera masing-masing. Kalau teman-teman di rumah nggak ada tahu putih, boleh menggunakan tahu kuning ya. Setelah dipotong-potong, lanjut kita akan goreng tahunya. Ini sudah saya panaskan minyak. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita potong. Goreng tahunya sampai berkulit kecoklatan.
Kalau bagian bawah sudah berkulit seperti ini, baru kita balik ya teman-teman, biar tahunya tidak hancur. Dan goreng sampai tahunya matang. Nah, ini tahunya sudah matang teman-teman, warnanya sudah kecoklatan, meskipun tidak kecoklatan semua ya, ini sudah cukup. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Sisihkan dulu, kita siapkan untuk bumbu yang akan kita gunakan ya. Ada bawang putih, saya menggunakan 6 siung, diiris tipis-tipis. Jadi bumbunya ini simple ya teman-teman, nggak perlu diulek, cukup diiris aja. Kemudian juga ada bawang merah, saya menggunakan 7 siung, diiris tipis-tipis juga. Kemudian juga ada cabai hijau keriting, ini saya menggunakan 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan selera ya, untuk cabenya boleh banyak, boleh sedikit. Kemudian diiris serong seperti ini, atau mau diiris panjang-panjang, dipotong biasa aja, nggak usah serong-serong juga boleh ya. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan 1 genggam cabai rawit hijau, ini sama mau saya potong seperti ini ya, dipotong jadi 2 serong seperti ini aja. Kalau teman-teman nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh di skip ya. Oke, bumbunya sudah siap. Sekarang saya tambahkan bumbu aromatiknya, 1 ruas lengkuas saya iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian 2 lembar daun salam. Lanjut kita siapkan penggorengan, kita tumis bumbu yang sudah kita siapkan tadi ya, bawang merah, bawang putih, kita tumis dulu sampai aromanya harum. Ini aromanya sudah mulai keluar teman-teman. Sekarang saya masukkan daun salam, lengkuas, dan juga irisan cabenya ya. Kita tumis kembali sampai cabenya layu, aroma langu pada cabenya juga sudah berkurang ya teman-teman. Kemudian bisa tambahkan kurang lebih setengah gelas air, tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian tambahkan garam setengah sendok teh dulu, nanti koreksi rasa kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian juga kaldu jamur dan kecap manis. Untuk penambahan kecap manis ini kurang lebih 4 sendok makan, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing ya, boleh lebih dari 4 sendok makan. Dan di sini tidak saya tambahkan gula pasir atau gula merah ya teman-teman, karena kecap manis sudah ada rasa manisnya ya. Kemudian kita aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tahunya masuk, ini kita kecilkan apinya ya teman-teman, kita masak dengan menggunakan api kecil biar bumbunya meresap pada tahu ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi garamnya, kemudian aduk kembali hingga semua tercampur rata. Kalau bumbunya sudah meresap, sudah sat seperti ini, rasanya juga sudah pas, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita bisa pindah ke piring saji. Kita tata dulu sebelum kita sajikan di meja makan ya. Oke teman-teman, kita taburin dulu dengan bawang goreng, dan inilah hasilnya. Tumis tahu cabai hijau sudah siap disajikan. Ini sangat enak banget ya, bumbunya meresap, tahunya jadinya tuh kenyal, jadi enak banget, bumbunya juga mantep banget ya. Meskipun ini menggunakan bumbu yang sangat simpel sekali ya, cara membuatnya juga sangat mudah, masaknya juga cepat. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan 10 pasang ati ampela yang sudah saya bersihkan. Ini selanjutnya akan saya kasih perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis ya. Saya gunakan setengah buah saja tapi ukurannya besar. Kemudian diratakan, diamkan kurang lebih 5 menit, kemudian dibilas sampai bersih ya teman-teman. Kalau sudah dibilas sampai bersih, kita akan merebusnya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih, kemudian tambahkan 1 batang serai, daun salam, kemudian daun jeruk ini 2 lembar sudah saya sobek-sobek, dan juga ada jahe, ini jahenya agak banyak ya. Kemudian masukkan ati ampela yang sudah dicuci. Kemudian ini ditambahkan 1 sendok teh garam atau setengah sendok teh garam ya, disesuaikan
tingkat keasinannya saja. Kemudian dimasak sampai matang. Kalau sudah matang bisa kita angkat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan tekan tombol like, share juga ya di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe pastinya. Aktifkan juga loncengnya ya. Oke teman-teman, ini ati ampela yang sudah direbus. Sekarang akan saya potong-potong. Ini karena ati ampelanya ukurannya tidak terlalu besar ya, jadi untuk ampela ini saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian untuk atinya saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian ini juga ternyata ada jantungnya juga ya teman-teman. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita akan sisihkan dulu. Lanjut, ini ada 3 ikat kemangi. Ini akan saya siangin dulu. Saya petikin, lalu akan saya cuci ya, dan sisihkan dulu. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini ukurannya besar, jadi saya menggunakan 1 batang saja. Kalau ukurannya kecil, teman-teman bisa menggunakan 2 batang. Sisihkan. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya. Ini saya pakai 6 buah ya teman-teman. Ini saya potong-potong dulu sebelum dihaluskan. Saya menggunakan cabai rawit juga. Ini cabai rawitnya bisa disesuaikan ya untuk tingkat kepedesannya. Kalau masak ati ampela pedas itu makin mantap ya teman-teman. Dan ini akan saya haluskan menggunakan chopper. Jadi nanti teksturnya agak sedikit kasar ya. Kemudian ada bawang merah. Ini sudah saya potong-potong. Kemudian ada bawang putih. Kemudian juga ada kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh tidak. Kemudian ada kunyit. Ini kalau kunyit sudah saya bakar terlebih dahulu ya teman-teman. Tambahkan air secukupnya untuk membantu menghaluskan. Oke, sekarang kita haluskan. Dan hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Bumbu yang sudah dihaluskan ini kita tumis sampai matang ya teman-teman. Oke, ini akan saya aduk-aduk sebentar ya. Selanjutnya tambahkan 1 batang serai yang sudah dipemarkan dan juga diikat. Kemudian ada daun jeruk, ini saya menggunakan 3 lembar. Kemudian ada lengkuas dan juga jahe yang sudah dimemarkan. Tumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya dan juga berubah warna. Oke, sekarang kita masukkan ampela ati yang sudah dipotong-potong. Kemudian aduk sampai bumbunya ini tercampur rata. Kurang lebih diaduk selama 1 menit ya. Ini aromanya sudah harum banget ya teman-teman. Kalau sudah 1 menit kita bisa tambahkan air ya. Untuk penambahan air ini sedikit saja dulu, kira-kira setengah gelas. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Ini saya aduk-aduk dulu. Ini kelihatannya kurang ya airnya, akan saya tambahkan sedikit lagi. Oke, sekarang kita masak sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Tambahkan juga kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan saja. Dan di sini saya juga menambahkan 1 saset santan instan. Untuk merek bebas ya, silahkan gunakan merek apa aja. Untuk ukurannya ini saya menggunakan yang 65 ml. Bisa juga diganti dengan santan segar ya, akan lebih sedap lagi atau terasa lebih gurih kalau menggunakan santan segar. Kemudian dimasak kembali sampai kuahnya menyusut. Kalau sudah kuahnya menyusut seperti ini, bisa kita masukkan irisan daun bawang. Kemudian aduk sebentar. Ini nanti kuahnya saya bikin nyemak-nyemak ya teman-teman, jadi sangat enak banget ya. Oke, yang terakhir ini saya masukkan daun kemanginya. Ini yang bikin makin harum ya aromanya, dan makin sedap juga. Dan ini juga tidak amis ya teman-teman. Kalau kemangi sudah masuk seperti ini kita masak sebentar saja. Jangan lupa untuk koreksi rasa sebelum kita matikan kompornya ya. Teman-teman bisa lihat di sini kuahnya sangat kental dan bumbunya itu sedap banget ya. Silahkan nanti cobain ya, sangat mudah bukan cara membuatnya. Oke teman-teman, ini sudah matang. Sekarang akan saya pindah ke piring saji. Kita tata di sini ya.
Satu resep bisa untuk makan satu hari ya teman-teman. Ini banyak banget ya, kalau menurut saya ini banyak banget ya, 10 pasang ati ampela jadinya satu piring seperti ini. Dan ini saya taburin bawang goreng biar aromanya makin mantap, makin sedap juga. Oke teman-teman, ati ampela masak kemangi sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih. Ini dinikmati hangat juga enak, setelah dingin juga masih enak. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga selalu yang simpel-simpel saja, yang pasti ada sekitar kita. Untuk bahan utamanya yang pasti lele yang masih segar sudah saya siangi dan sudah saya cuci menggunakan air garam dan juga air jeruk. Ini digarit-garit seperti ini biar nanti bumbunya bisa meresap. Dan untuk lele ini yang saya gunakan sebanyak 500 gram ya, atau bisa disesuaikan kebutuhan aja. Lanjut kita goreng lelenya. Sebelum digoreng, minyaknya saya kasih taburan tepung terigu biar tidak terlalu meletup-meletup saat lelenya nanti digoreng ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan lelenya. Kita masukkan satu persatu seperti ini. Ini muat 4 ya teman-teman, karena wajannya agak lumayan besar, jadi langsung digoreng semua aja. Goreng lelenya sampai warnanya kuning keemasan ya, sampai kering. Kalau lelenya sudah matang, sudah kuning keemasan, sudah kering seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya saya menggunakan kemangi. Ini saya pakai satu mangkok kecil ya, kira-kira 2 ikat. Ini sudah saya cuci, sudah saya siangi. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih seperti biasa. Sebelum dihaluskan kita potong dulu kecil-kecil biar blendernya lebih awet ya. Kemudian bawang merah, ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya dibanding bawang putihnya ya. Ini sama, diiris kecil-kecil dulu. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih ada setengah senti. Kemudian ada kencur, ini kurang lebih ada 3 ruas jari ya, dipotong kecil-kecil. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kalau saya ini enggak ya teman-teman, enggak sempet ya. Oke, kita masukkan semuanya ke dalam blender. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran dan juga cabai rawit. Untuk jumlah cabai rawit bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan bumbunya. Kita haluskan sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, kalau sudah halus kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu cemplungnya. Ada lengkuas, jahe, kemudian serai, ini saya menggunakan 2 batang ya. Kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian saya juga menggunakan santan instan yang ukurannya 65 ml. Kita sisihkan dulu, lanjut kita tumis bumbu halusnya ya. Ini tanpa minyak dulu teman-teman, karena tadi saya menghaluskan menggunakan air, jadi saya masak dulu sampai airnya menyusut. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini ya. Sekarang saya tambahkan minyak goreng. Ini saya menggunakan 1 centong sayur, ukurannya kecil ya. Kemudian ditumis sampai bumbunya matang. Sebelumnya kita masukkan dulu bumbu cemplungnya. Daun jeruknya disobek-sobek ya biar keluar aromanya. Kemudian daun salam, serai, lengkuas, jahe kita masukkan semua. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum, warnanya juga berubah ya. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini bisa dikira-kira ya teman-teman, mau kuahnya seberapa banyak itu bisa disesuaikan selera masing-masing. Mau kuahnya nyemak-nyemak juga boleh. Oh ya teman-teman, ini tadi ketinggalan ya, saya tambahkan juga tomat 1 buah. Ini tomat merah biar rasanya lebih segar kuahnya ya. Kalau nggak ada tomat bisa diganti dengan air asam. Sekarang kuahnya saya bumbui dengan garam dan kaldu jamur. Kemudian masukkan juga tomatnya. Tambahkan juga 1 bungkus santan instan. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya. Nanti kuahnya bisa diatur aja. Jadi nggak perlu menggunakan air yang banyak ya, langsung aja santannya dimasukkan dengan tingkat kekentalan jangan terlalu kental ya, sedang aja.
Oke, diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian saya tambahkan juga cabai utuh ya. Kemudian kalau sudah mendidih, saya masukkan lele yang sudah digoreng tadi. Kalau lele sudah masuk, ini dimasak sebentar aja teman-teman, biar lelenya tidak terlalu lembek ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa itu wajib banget ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, kita masukkan kemanginya. Kalau kemangi sudah masuk, kita masak sebentar aja ya sampai kuahnya mendidih lagi. Kemudian bisa kita matikan kompornya. Lanjut saya akan pindah ke mangkok saji ya, karena saya akan sajikan di meja makan untuk makan bersama keluarga. Ini aromanya sangat harum banget, dari kemangi, dari bumbu aromatik, itu menyamarkan bau amis lelenya ya. Oke teman-teman, mangut ikan lele kemangi sudah siap disajikan. Saya mau langsung cicipin ya teman-teman. Ini sudah saya ambil nasi, saya ambil juga satu lele, saya tambahkan kemangi dan juga cabai, tambahkan kuahnya juga biar makin mantap. Sekarang langsung saya cicipin ya, udah kemecer. Ini bener-bener rasanya bikin ketagihan teman-teman. Bismillah. Bener-bener enak banget, kuahnya sedap, seger, pas banget. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa bermanfaat, menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.